Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Dwi Aprianti Putri. Nama saya Rika Wulandari. Dan nama saya Raffi Elia. Di sini kami akan membahas bab 7, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi di sini kami akan membahas namanya pernikahan. Nah, ada dalil pernikahan di mana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Hal ini disebutkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ada dalil pernikahan yang lagi yang terdapat di Quran surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, jadi yang pertama kali kita bahas itu ada prinsip pernikahan. Dalam subtopik prinsip pernikahan dalam Islam terdiri dari pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan, mahram, rukun, serta syarat rukun serta syarat pernikahan dan pernikahan yang tidak sah. Di sini saya akan membahas pengertian dari pernikahan. Jadi ada pengertian pernikahan secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Secara istilah atau menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di dalam pernikahan itu ada tujuan positifnya. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga, sakinah dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, itu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mendapatkan ketenangan hidup dan keturunan yang saleh. Dan yang keempat, untuk membentengi akhlak dan rumah tangga yang Islam. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Di sini saya akan menjelaskan hukum nikah wajib dan sunnah. Hukum nikah itu wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib dengan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. Lalu, hukum nikah juga bisa menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Jadi kalau wajib itu, kalau misalkan dia itu kalau nggak menikah, dia akan melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau sunnah, kalau tidak menikah, dia nggak melakukan perbuatan maksiat gitu. Jadi dalam hal ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hukum nikah itu ada mubah. Nah, mubah ini bagi yang mampu aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat harus bersida atau berakal. Selanjutnya ada haram. Haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi calon istri. Sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Nah, yang terakhir ada makruh. Nah, makruh ini bagi seseorang yang mampu menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang
atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mahram. Apa sih mahram? Mahram merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi karena nasab dan sebab. Dilihat dari kondisinya, mahram ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mahram muhabbat dan yang kedua ada mahram ghair muhabbat. Nah, mahram muhabbat ini adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya itu ada keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, dan bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Yang kedua ada mahram ghair muhabbat. Nah, mahram ghair muhabbat ini adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang berstatus bersaudara. Contohnya itu saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Selanjutnya ada rukun pernikahan. Rukun pernikahan ini ada 5. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 saksi, dan yang kelima ada sigah atau ijab kabul, di mana masing-masing ini memiliki syarat-syaratnya yang akan dijelaskan oleh Rafifah. Nah, untuk syarat calon suami itu ada bukan mahram dari sang wanita, dia harus muayyan atau beridentitas jelas, dan yang terakhir adalah orang yang dikehendaki kedua pihak. Nah, untuk yang calon istri, dia itu harus bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah. Nah, selanjutnya syarat rukun yang wali itu pertama orang yang dikehendaki, yang kedua itu laki-laki, selanjutnya ada mahram si wanita, balik, berakal, adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan yang terakhir merdeka. Yang syarat saksi yang pertama itu berjumlah 2 orang, bukan muda, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun kualifikasi sebagai saksi. Yang terakhir ada sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang terakhir ada syarat tiga. Isinya itu tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua boleh dengan bahasa asing. Yang ketiga tidak terikat dengan waktu tertentu. Qabul harus dengan ucapan qabul nikah atau tajwid. Yang terakhir ada dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Pernikahan juga bisa dinilai tidak sah. Ada macam-macam pernikahan tidak sah. Yang pertama, pernikahan muta'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua ada pernikahan syigha, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Lalu yang kelima ada pernikahan dalam masa idah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian atau meninggal dunia. Masa idah sendiri adalah masa penantian seorang perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Selanjutnya ada pernikahan tanpa wali. Nah, itu yaitu pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dengan seseorang wanita tanpa seizin walinya. Selanjutnya ada pernikahan dengan wanita kafir, yaitu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita kafir. Dan yang terakhir ada menikahi mahramnya, baik mahram selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Lalu ada pernikahan menurut undang-undang. Dalam rangka tertib hukum dan administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian pernikahan menurut undang-undang itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan pernikahannya yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini ada subtopik hak dan kewajiban. Dalam subtopik ini berisi kewajiban yang dibagi menjadi 3. Ada kewajiban bersama suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Saya akan membahas kewajiban bersama suami dan istri, yaitu yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya. Yang ketiga, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Yang keempat,
setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang terakhir, saling bantu-membantu antara keduanya, yaitu suami dan istri. Nah, selanjutnya ada kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, itu adalah bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang kedua, ada memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri, anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, seperti di surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Yang ketiga, ada masing-masing dari anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Dan yang terakhir, ada menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, seperti di Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan yang terakhir ada kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, istri harus taat kepada suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan gunakan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Yang terakhir, ada hikmah dari pernikahan. Nikah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Ada beberapa hikmah pernikahan yang kami sebutkan, yaitu satu, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan maksiat, yaitu zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam hal mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami maupun pihak istri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Diapriati Putri akan menjawab pertanyaan dari Najwa Aulia, yaitu pertanyaannya, apakah talak bisa dibatalkan dan bagaimana tata rujuk talak. Jadi, talak itu kan dibagi jadi 3, ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, talak 1 dan 2 ini bahasanya bukan dibatalkan, tapi bisa rujuk. Nah, bisa rujuknya itu hanya untuk talak 1 dan 2, di mana syarat mereka untuk melakukan rujuk yaitu apabila misalkan si suami menjatuhkan talak 1 dan 2 kepada sang istri. Ternyata sang istri ini masih berada dalam masa iddah, sehingga si suami ini kalau misalkan mau rujuk, dia bisa rujuk tanpa perlu melakukan akad nikah ulang. Nah, kalau talak ketiga, dia itu nggak bisa dibatalkan. Talak 3 ini tidak dapat dibatalkan, seperti misalkan talak bain, yang berarti bahwa perkawinan berakhir tanpa ada kemungkinan bagi pasangan yang sama untuk menikah lagi, kecuali setelah mantan istri secara sah menikah lagi dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh suami barunya. Jadi kalau talak ketiga ini tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa rujuk, kecuali istrinya sudah menikah dengan orang baru dan sudah bercerai dengan suami barunya, baru dia bisa rujuk kembali. Suami baru. Udah. Pertanyaan selanjutnya. Oke, nama saya Rafaika Elia dan di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Makira. Nah, pertanyaannya itu adalah perbedaannya talak 1 sama 2 sama 3 itu apa? Nah, jadi talak 1 dan talak 2 itu adalah talak yang masih dapat dirujuk atau kawin kembali. Nah, kalau talak 3 itu ada talak yang memiliki konsekuensi hukum berupa kedua mantan suami istri itu nggak boleh rujuk dan kawin lagi sebelum si mantan istri ini kawin dengan orang lain dan bercerai dengan laki-laki tersebut. Jadi jawabannya akan sama nih kayak apa yang tadi dijawab. Jadi secara kesimpulan kalau talak 1 atau talak 2 itu boleh rujuk kembali, tapi kalau talak 3 itu tidak boleh rujuk kembali. Selanjutnya, saya Rika Wulandari akan menjawab pertanyaan Raya Satria Putri. Pertanyaannya itu adalah hukum menikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tanggal 28 Juli tahun 2005 dan Publikasi Hukum Islam pasal 40C dan pasal 44 pun sejalan dengan afirmasi Al-Quran tersebut dengan menetapkan bahwa perkawinan atau menikah dengan orang yang berbeda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.